Menggali jauh ke dalam, tanah bergetar, truk-truk raksasa lalu lalang merebut milik kami. Perkenalkan, Putri. Namaku Putri. Kata ibuku, namaku adalah Doa. Simbol kemuliaan, keanggunan, dan martabat yang kelak membawa kebahagiaan. Tapi bagaimana mungkin aku dapat membawa kebahagiaan jika tanah kelahiranku tak lagi sama, jika alamku tak lagi tersenyum, jika air tak mampu lagi menghilangkan dahaga. Lihat, apakah kalian tahu apa ini? Coba tebak, ayo. Ini bukan jus jeruk, bukan juga kopi gula aren. Apa? Es kocok? Bukan. Bukan. Apa? Es coklat? Bukan. Ini air yang dulu mengalir deras dari hulu ke hilir. Air yang dulu bening. Air yang dulu mengajarkan kita arti kehidupan. Sekarang air itu berubah warna, tak lagi bermakna. Ia rusak, ia tercemar. Karena alam bosan. Tetapi ia dibunuh oleh manusia serakah. Tadi ada yang datangnya menghancurkan, seolah membalas luka lama yang sudah lama dipendam. Bukan manusia, tapi asalnya dari manusia. Kalian semua mau tahu? Sebelum kejadian menyeramkan ini, yang disebabkan oleh manusia tak berakal, desaku bagaikan surga yang ada di bumi. Pepohonan tinggi yang menjadi tempat berlindung di saat sinar matahari yang terik. Perkebunan yang menjadi sumber kehidupan kami. Tak lupa air sungainya yang jernih dan bersih. Semenjak kejadian itu, semuanya berubah total. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam menutup langit. Angin yang tadinya datang dengan sejuk, sekarang malah datang seolah-olah membawa kabar buruk. Ini semua
Tak butuh waktu lama, air sungai mulai meluap, mulai meluap. Air sungai mulai keluar dari jalurnya. Air sungai bukan sekadar menghanyutkan pepohonan, rumah kami juga ikut dihanyutkan. Bahkan orang yang berada di dalamnya. Aku yang kala itu hidup bersama ibu. Bayangkan, bayangkan. Ibu memberiku sebatang kayu tempat ia bertahan sambil berteriak, "Nak! Nak! Cepat nak! Gapai tangan ibu nak! Kamu harus selamat nak! Agar dapat menyelamatkan desa!" Aku sendiri melihat jasad ibuku terbawa arus. Ia menyelamatkan nyawaku, namun tidak dengan nyawanya. Bukan hanya aku yang kehilangan seorang ibu, bahkan seorang ibu pun kehilangan anaknya. Ibu dengan sedih, panik, cemas, dan khawatir. Mereka bilang ini semua karena bencana alam. Padahal yang membuat alam terluka duluan adalah mereka. Yang anehnya, ketika mereka merusak, mereka menyebut-nyebutnya pembangunan. Pembangunan, pembangunan. Jika memang ini pembangunan, mengapa desa kami kehilangan rumah? Mengapa kami kehilangan segalanya? Mereka bilang membuang sampah di sungai hanyalah masalah kecil. Menebang pohon, menggantinya dengan yang katanya pohon. Menggali tanah, mengeruknya, merampasnya tanpa henti. Yang sadar akan beralasan ini pembangunan. Yang tidak sadar akan beralasan ini masalah kecil. Kalian, apa yang akan kalian wariskan untuk generasi selanjutnya? Bumi? Bumi yang mana? Bumi yang sudah rusak? Alam? Alam yang mana? Alam yang sudah menghilang. Tanah? Tanah yang mana? Tanah yang sudah bolong. Perairan? Perairan yang mana? Perairan yang telah dipenuhi oleh limbah. Ingin mewarisi apa? Ingin mewarisi kehancuran. Aku sudah kehilangan
lagi melihat mereka. Kejadian itu kejadian yang menghancurkan segalanya. Banyak isak tangis kehilangan. Rasanya air sungai yang dulu jernih dan bersih berubah menjadi kuning, hitam. Tuhan, jika memang kami yang bersalah, tak apa Engkau membalasnya. Kami yang kurang bersyukur. Kami sadar alam bukan tanpa alasan mengamuk. Ini adalah kesalahan kami yang dengan sadar ataupun tidak kami lakukan, yang berujung menimbulkan luka